Shalom. Tuhan memberkati. Jadi untuk berbuah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan khawatir, Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, selalu mengikut pada kita. Selalu Tuhan menolong kita, karena Tuhanlah Allah yang ajaib yang kita miliki. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji Allah kita, sebelum kita menyembah Dia Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami, Engkau jagai kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami di dalam ibadah ini. Berkati kami ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Engkau pakai hidupnya, Engkau pakai pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian untuk kami bersama menyaksikan kasih-Mu yang Kau berikan pada kami, menyembah Engkau, mengucap syukur padamu. Berkati pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang membawa firman, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah online minggu yang indah ini. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita sembah pada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kasih yang sempurna untuk kita semua. Haleluya. Kasih Tuhan yang begitu memesona bagi kita, umat-umatnya yang dikasihi. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Dan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
hebat yang kita miliki dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepadanya, kita bermasyhur bagi Dia. Haleluya. Di saat kita takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, selalu mengikut pada kita. Selalu Tuhan menolong kita, karena Tuhanlah Allah yang ajaib yang kita
buah roh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami ingin belajar tentang buah-buah roh yang harus kami miliki, supaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami makin memancarkan kekuatannya dengan adanya buah-buah roh yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami segera dapat menampilkan buah-buah roh di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekali lagi salam untuk jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga salam untuk sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari buah-buah roh ini kita pelajari, kita tampilkan supaya setiap orang tahu bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, telah mencurahkan kuasanya untuk orang-orang percaya. Nah, namanya buah-buah roh. Kalau kita melihat yang namanya buah itu bukan proses yang gampang, bukan instan, tetapi pohon yang berbuah itu mengalami berbagai macam proses. Mulai dari pohon itu sehat, akarnya kuat, batangnya kuat, tumbuh daun yang lebat, dan akhirnya berbunga dan berbuah. Sama proses Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Tuhan sudah berikan. Saya percaya, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Bagaimana orang dapat melihat kita punya Roh Kudus kalau tidak ada buah-buahnya? Maka hari ini mari kita pelajari karunia dari buah-buah Roh Kudus. Nah, untuk memiliki buah ini yang jelas manusia lama kita harus kita buang terlebih dahulu. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jelas sekali kan? Jadi hidup lama itu hidup yang dikuasai oleh ego kita. Hidup lama itu hidup yang masih memiliki pikiran, bahkan mungkin mengembangkan tentang percabulan. Saya punya Roh Kudus, tapi percabulannya masih begitu ketat dalam kehidupannya. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora harus kita tinggalkan, harus kita buang. Jadi Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita kalau kita sudah
mampu untuk meninggalkan roh-roh keduniawian ini. Bahkan Roh Kudus akan mengeluarkan buah-buahnya kalau kita benar-benar berani untuk melepaskan roh-roh yang tidak disenang ini. Jadi untuk berbuah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan seenaknya sendiri. Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita ini harus menjadi pemimpinnya. Kalau kita sudah dapat dipimpin oleh Roh, lalu Roh itu akan mengarahkan kita. Roh itu akan makin besar dalam hidup kita, makin sehat dalam kehidupan kita, lalu muncullah buah-buah roh. Buah roh itu apa? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita dapat melihat banyak orang Kristen yang mengatakan saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Hebat. Oke. Tetapi kalau hanya sekedar dipenuhi Roh Kudus tanpa menampilkan buah-buah Roh Kudus, orang tidak dapat melihatnya. Tidak ada buahnya kok. Ya, tidak ada efeknya. Oleh sebab itu, Tuhan mengajar kepada kita. Ada 9 karunia atau ada 9 buah yang harus kita munculkan dalam hidup kita. Dan 9 buah ini kalau kita bagi menjadi 3, maka kita lebih mudah dalam menikmati atau menampilkan atau berbuat. Nah, ikatan yang pertama itu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini muncul kalau kita dekat dengan Allah. Karena kasih itu asalnya dari Allah. Tanpa dekat dengan Allah, manusia hanya ngomong, saya punya kasih, saya punya ini, saya punya itu. Kedekatan dengan Allah inilah yang memunculkan buah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak sombong dan seterusnya. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, cahaya kemuliaan Allah muncul di dalam kehidupannya. Kasihnya pasti muncul. Karena kasih yang muncul itu ada perubahan yang nyata. Manusia itu menjadi sabar, pasti. Manusia itu gampang memaafkan, pasti. Kalau masih menjadi pendengki, kalau masih punya aku memaafkan kamu, tetapi masih dongkol di hati, berarti kasihnya belum sempurna. Berarti kedekatannya dengan Allah. Orang yang punya kasih, buah kasih itu memunculkan buah yang kedua, yaitu sukacita. Dimanapun kita berada, sukacita itu muncul.
Dan kalau kita punya sukacita, muncul buah yang ketiga, namanya damai sejahtera. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang memimpin kita ke dekat dengan Allah, maka akan muncul ikatan buah yang pertama, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sesudah muncul ikatan yang pertama, muncul ikatan yang kedua. Ikatan yang kedua ini berfungsi untuk hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita dengan rumah tangga, dengan pekerjaan, dengan tetangga kita. Muncul, nampak, apa itu? Yaitu ikatan yang kedua, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, jadi sesudah kasihnya muncul, ada sukacita muncul, damai sejahtera muncul sebagai ikatan yang pertama. Karena hubungan kita dengan Allah dekat, maka Allah tambah diberikan buah-buah selanjutnya. Diikat menjadi satu ikatan supaya hubungan kita dengan orang lain baik. Itu bagaimana? Kesabaran muncul. Supaya hubungan kita dengan orang lain itu nampak serasi dan indah, bagaimana? Kemurahan muncul. Kemurahan itu pemaaf, tidak gampang dendam. Dan kebaikan itu muncul. Tidak perlu kita ngomong saya menjadi orang baik, saya melakukan ini supaya orang lain mengerti. Tidak perlu, sudah. Begitu Roh Kudus itu dipupuk terus, hubungan dengan Allah baik, muncul ikatan yang pertama, hubungan. Allah menambahkan ikatan yang kedua, supaya hubungan kita dengan manusia akan lebih harmonis, akan lebih baik. Dan ikatan yang ketiga, itu ikatan yang menampilkan kualitas diri. Ya, kualitas diri. Apa itu? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, berarti kualitas dirinya itu bagus. Apa itu? Kesetiaan. Setia dengan keluarga, setia dengan teman, setia dengan sahabat, setia dengan orang lain. Jadi tidak gampang sedikit-sedikit marah, putus, dan sebagainya. Karena dalam hatinya sudah ada buah yang namanya kesetiaan. Buah ikatan yang ketiga ini, yang kedua adalah kelemah lembutan. Ya, lemah lembut. Gampang senyum, tidak sombong, ya. Dan yang ketiga adalah penguasaan diri. Penting sekali. Dimanapun kita bisa menguasai diri. Mengekang emosi itu penguasaan diri. Ya, menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, penguasaan diri. Oleh sebab itu, di hari ke-10 ini, mari kita periksa diri kita. Apakah ketiga ikatan buah ini sudah muncul? Kalau belum, mari hari ini kita buang dulu kekuatan duniawi, ego duniawi yang ada dalam hidup kita. Kita buang. Allah memberikan karunia Roh Kudus dengan tingkatan-tingkatan yang telah kita pelajari.
Dengan Allah muncul yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Dengan teman, dengan sahabat muncul yang namanya kesabaran, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan diri. Lalu diri sendiri, kualitas diri akan muncul. Saya menjadi manusia yang setia. Setia dengan pekerjaan, setia dengan hubungan pertemanan dan sebagainya. Setia. Lalu selain setia akan muncul kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sekali lagi, di hari yang ke-10 periksa diri, mari kita minta kepada Tuhan agar 3 ikatan itu muncul dalam hidup kita dan kita menjadi manusia yang dinilai oleh orang lain memiliki kualitas yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang ke-10, doa 10 hari ini kami belajar tentang buah-buah roh, pemberian-Mu Tuhan. Roh yang kami pelihara, roh yang kami dapat tumbuhkan karena kami pupuk dengan kehidupan kami, maka akan memunculkan buah-buah yang dilihat oleh orang. Buah-buah yang kami terapkan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami dapat memeriksa diri dan Tuhan segera memberikan buah-buah itu kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita telah belajar 10 hari tentang Roh Kudus. Bukan berarti selesai 10 hari Roh Kudus kita letakkan atau Roh Kudus kita simpan. Bukan, tetapi biar hidup kita selalu diwarnai dengan Roh Kudus agar perkembangan Roh Kudus dalam hidup kita makin nyata. Nah, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih harus tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan berdoa. Yang kedua, GBS Haleluya Balur sudah mengadakan ibadah onsite. Tolong Bapak Ibu, teman jemaat yang belum datang, tolong diberitahu. Yang kedua, lingkungan wilayah ini, kalau ada jemaat-jemaat yang belum berani ibadah, silakan diundang supaya mereka beribadah bersama-sama dengan kita. Lalu ibadah onsite dengan jadwal minggu pagi jam 7 ibadah anak sekolah minggu. Jam 9 ibadah raya atau ibadah umum. Selesai ibadah umum dilanjutkan ibadah kaum muda. Maka kaum muda jangan lari. Nanti selesai ibadah ini ada ibadah kaum muda. Ibadah pendalaman Alkitab tetap pada Selasa jam 6 sore. Jumat jam 6 sore ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ada ibadah cabang. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, kami juga mohon, ayo kita ramaikan kegiatan ini supaya iman kita bertambah kuat. Lalu doakan ibadah online biar tetap jalan. Nah, supaya tetap jalan,
Doanya isinya apa? Kru supaya sehat, semangat. Karena kita dari tempat satu ke tempat yang lain. Cuaca, supaya cuaca bersahabat dengan kita. Dan juga doakan supaya alat-alat awet. Kita sudah kehilangan satu kamera, rusak. Doakan supaya cepat mendapatkan ganti kamera. Ini doa-doa yang harus kita naikkan. Lalu mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita adakan doa syafaat terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan yang baik di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang dikerjakan. Berkati juga kami berdoa untuk para bupati, gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami satukan hati, satukan iman. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Saya percaya Tuhan jamah, supaya anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dan bersaksi tentang hebatnya Yesus di dalam kehidupan Hendra. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Hendra dijamah dan dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan kaki-kakinya sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin yang ada tumor di dada dan rapuh tulang-tulangnya. Kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo yang patah kaki dan sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri, yang asam lambungnya seringkali naik. Kami berdoa untuk Richard yang mengurus perpanjangan visa studinya. Tuhan, doa-doa ini kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Doa kami dikabulkan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur Engkau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah saudari kami Lili. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Bahkan Engkau telah menjamah Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Mereka telah sembuh. Mereka membutuhkan kekuatan dan semangat yang luar biasa. Maka Tuhan jamah agar pemulihan terjadi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan mengadakan aktivitas-aktivitas kami kembali. Maka curahkan kuasa-Mu dan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidupmu.
Kami satukan hati untuk menerima berkat-berkat-Mu, karena Engkau telah membuka pintu-pintu surga-Mu dan mencurahkan segala berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan dan nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Dan saat ini, terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.